dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo Sang Hyadi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik asuh Metiko. Saya berasal dari Langsa dan saat ini duduk di bangku kelas 2 SMA. Pada kesempatan hari ini, saya akan berceramah tentang sila itu logika. Telah menjadi satu anggapan umum bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Mutu lebih diutamakan daripada jumlah. Ungkapan ini sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Antara mutu dan jumlah mempunyai satu keterikatan yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mengapa demikian? Meskipun jumlah umat Buddha banyak, tetapi tidak bermutu, ini tidak akan membawa banyak manfaat dan kemajuan bagi umat Buddha. Begitu juga sebaliknya. Walaupun bermutu, tetapi orangnya sedikit, juga percuma saja. Jadi yang paling baik adalah kuantitas bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas. Di tengah-tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama Buddha mulai menampakkan dirinya. Orang mulai menaruh perhatian kepada agama Buddha, baik secara diam-diam maupun secara terbuka. Di beberapa negara Eropa, orang mulai tertarik untuk mempelajari agama Buddha. Kalau kita bertanya, kenapa Anda tertarik pada agama Buddha? Biasanya mereka akan menjawab, agama Buddha ini masuk akal, tidak memaksa, dan tidak selalu harus percaya terhadap segala sesuatu, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu. Semangat pembuktian, semangat untuk memikirkan, dan merenungkan akan keterikatan satu dengan yang lain, bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Sesungguhnya adalah sama dengan cara berpikir ilmiah dan cara kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Agama Buddha menggunakan jalur ini dalam membuktikan satu asumsi atau argumentasi. Sehingga agama Buddha sering dikatakan sebagai agama yang mirip dengan ilmu pengetahuan. Anggapan ini memang tidak bisa disalahkan, karena cara berpikir dan cara pembuktian dalam agama Buddha memang persis seperti kalau kita membuktikan ilmu pengetahuan. Dalam agama Buddha, tidak ada ajaran yang harus langsung diterima tanpa boleh dipertanyakan. Misalnya, kenapa kalau sembahyang menggunakan hio, lilin, dan bunga? Atau kenapa duduknya di lantai? Ini bukan berarti umat Buddha tidak mampu membeli kursi. Tetapi semua itu ada alasannya, ada aturan mainnya. Lalu bagaimana cara kita sebagai umat Buddha membedakan antara agama Buddha dengan ilmu pengetahuan? Memang tidak dapat dipungkiri bahwa cara berpikir agama Buddha yang sama dengan ilmu pengetahuan itu sering menimbulkan satu anggapan bahwa ilmu pengetahuan sama dengan agama Buddha. Sebagai contoh, menurut ilmu pengetahuan atau matematika, jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Kalau pernyataan A, ilmu pengetahuan perlu dibuktikan. Pernyataan B, agama Buddha perlu dibuktikan atau ehipasiko. Berarti kesimpulannya, ilmu pengetahuan sama dengan agama Buddha. Ini adalah satu kesimpulan yang tidak tepat. Bahkan akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Misalnya kita ditanya, bagaimana terjadinya bumi? Itu masih bisa kita jawab. Bagaimana terjadinya menanam padi, tumbuh padi? Itu pun masih bisa diterangkan. Tetapi kalau ditanya misalnya bagaimana rumus matematika yang ini bisa betul, kita tidak bisa menjawabnya. Mengapa? Karena memang agama Buddha bukan persis dengan ilmu pengetahuan. Hanya cara pendekatannya saja yang sama. Jadi antara ilmu pengetahuan dan agama Buddha itu mempunyai coupling atau bidang sendiri-sendiri. Coupling ilmu pengetahuan adalah urusan material, urusan otak, urusan ilmu pengetahuan kita yang diselidiki oleh ilmu pengetahuan. Misalnya cara membuat hidup manusia lebih bahagia atau lebih mudah. Umpamanya bagaimana cara membuat rumah yang bagus dan indah dengan biaya yang murah.
atau bagaimana cara memanajemen perusahaan supaya bisa efisien. Bahkan kalau perlu dilakukan PHK. PHK akan dijalankan walaupun akan muncul korban karenanya. Itu adalah ilmu pengetahuan. Lain halnya dengan Buddhisme. Buddhisme justru tidak begitu menekankan pada unsur material atau duniawi, tetapi lebih cenderung pada unsur batin. Umpamanya, karena cuaca panas, maka orang menemukan kipas angin. Ini adalah ilmu pengetahuan. Tetapi bagaimana supaya batin kita tidak stres menghadapi hawa panas yang luar biasa ini? Bagaimana menumbuhkan kebahagiaan itu sendiri? Ini adalah coupling agama. Jadi ada perbedaan antara ilmu pengetahuan dan agama Buddha. Kasusnya memang sama, yaitu kepanasan. Tapi kalau kita lihat dari unsur duniawi, itu adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau dilihat dari unsur batin kita, bagaimana supaya bisa tenang, ini adalah agama. Contoh yang paling dekat adalah para biku. Di negara Buddhis yaitu Thailand, pada saat musim dingin akan berganti musim panas. Suhu udara sangat dingin pada malam hari, hingga 100 derajat Celcius. Sebaliknya, pada siang hari, suhu udara berkisar sekitar 35 derajat Celcius. Padahal atap-atap kuti para biku terbuat dari seng. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana panasnya suhu pada siang hari. Tetapi mengapa di kuti-kuti tidak ada kipas angin? Dan mengapa para biku tidak mengalami stres pada waktu itu? Karena sesungguhnya dengan pelajaran agama Buddha ini, kita berusaha untuk menyadari bahwa memang demikianlah kenyataan hidup ini. Kita bisa saja berkata, wah panas ya, tetapi kalau kita renungkan baik-baik, sesungguhnya hal tersebut tidak ada manfaatnya. Panas yang kita rasakan tidak akan hilang dengan kita berkata seperti itu, ataupun dengan kita mengomel-omel. Akhirnya kita terbiasa untuk menerima kenyataan hidup ini, dan tidak gampang stres. Sering ada orang yang bertanya, mengapa para biku bisa tahan untuk tidak memakai kipas angin? Karena panas dan tidak itu sebetulnya tergantung di dalam diri kita, muncul dari dalam diri kita. Kalau kita sedang gelisah, maka suhu badan kita naik. Buktinya apa? Misalnya kalau mau ujian pukul 7 pagi, badan kita mengalami stres otak dan juga stres mental. Tetapi kalau ujiannya berjalan dengan lancar, meskipun pukul 2 siang dan udara sangat panas, kita lupa dengan badan kita dan asik mengerjakan ujian. Tidak berkeringat sedikit pun. Ini karena batin kita mengalami yang namanya ketenangan. Ini adalah sebuah bukti. Disinilah sebetulnya Buddhisme, cara mengendalikan dan mengolah batin kita supaya terbebas dari stres. Lalu bagaimana cara mengatasi stres? Bagaimana cara mengendalikan pikiran? Caranya sederhana. Kita bisa menjalankan sila. Sila merupakan langkah awal yang paling sederhana, karena hanya terdiri dari 5 sila, yaitu melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau kita ingin mengembangkan latihan yang lebih dalam lagi, maka kita bisa melaksanakan 8 sila atau atasila. Tentu kita akan bertanya, bagaimanakah hubungan sila dengan logika itu? Untuk itu, mari kita tinjau beberapa di antaranya. Sila yang pertama adalah tidak melakukan pembunuhan. Misalnya nih kita digigit nyamuk. Secara ilmu pengetahuan, kita akan berpikir bahwa gigitan nyamuk itu akan meninggalkan penyakit. Darah kita dihisap dan ditukarkan dengan bibit penyakit, sehingga bisa mendatangkan penyakit, bahkan mungkin kematian. Karena itu adalah kesimpulan pendek, akhirnya kita membunuh nyamuk itu. Itu adalah pengetahuan. Berbeda dengan Dhamma. Ajaran Sang Buddha berbeda dengan ilmu pengetahuan. Karena berdasarkan pada moral atau batin kita, perhitungannya tidak sama dengan ilmu pengetahuan. Walaupun keduanya memerlukan pembuktian. Kalau ilmu pengetahuan membuktikan bahwa masuknya penusuk sang nyamuk ke dalam tubuh kita akan menularkan penyakit, sehingga kita bisa sakit, maka pembuktian Buddhisme adalah nyamuk menggigit. Mengapa nyamuk menggigit saya? Ini adalah suatu pertanyaan yang cukup penting. Oh, karena nyamuk membutuhkan makanan. Mengapa membutuhkan makanan harus menggigit saya? Ini direnungkan terus. Oh, karena nyamuk tidak jajan. Tidak bisa pergi ke warung sendiri untuk membeli makanan, walaupun diberi uang. Kasihan.
Kalau saya membutuhkan makanan, masih bisa memilih. Hari ini nasi goreng, besok saya ingin makan pecel, tetapi nyamuk tidak bisa. Hari ini makan darah, besok dan seterusnya tetap makan darah. Kalau begitu saya masih lebih bahagia daripada nyamuk. Akhirnya apa? Biarlah saya berdana saja. Ini urusannya sudah lain di sini. Dhamma sudah berbicara. Tapi kadang-kadang bisa muncul pemikiran, wah kalau saya digigit nyamuk terus-menerus, saya akan terserang penyakit. Saya tidak mau ekstrim. Akhirnya bagaimana? Kalau saya membunuh nyamuk itu, berarti saya melanggar sila. Tetapi kalau tidak dibunuh, ilmu pengetahuan saya menjadi tidak bermanfaat. Bagaimana caranya? Kita menggunakan jalan tengah. Ilmu pengetahuan kita jalankan, Dhamma pun kita praktekkan, yaitu dengan cara mengusir nyamuk itu. Tidak dibunuh, tetapi juga tidak dibiarkan. Ini adalah jalan tengah dan tidak ekstrim. Sila kedua adalah tidak mengambil barang yang tidak diberikan dengan sah. Misalnya kita melihat sebuah pulpen. Secara ilmu pengetahuan kita akan berpikir, wah pulpen saya ketinggalan. Di atas meja ada sebuah pulpen. Kebetulan saya juga membutuhkannya. Lalu kita mengulurkan tangan untuk mengambil pulpen itu. Tetapi kita kemudian terpikir, menurut hukum, kalau perbuatan saya ini diketahui oleh orang lain, saya mungkin akan dipentungi orang. Alangkah ruginya kalau saya sampai dipentungi hanya gara-gara pulpen ini. Wah, ini tidak baik. Akhirnya kita pun tidak jadi mengambil pulpen itu. Untung ruginya keluar. Ini adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan perenungan secara Dhamma adalah, saya ingin mengambil pulpen yang bukan milik saya. Seandainya ini adalah pulpen saya, lalu diambil orang, apa yang terjadi? Saya pasti jengkel. Kalau demikian pemilik pulpen ini mungkin akan jengkel apabila pulpennya hilang. Akhirnya kita pun tidak jadi mengambilnya. Jadi perenungan Buddhisme tidak sama dengan perenungan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak mau milik kita diambil orang lain, hendaknya kita juga jangan mengambil milik orang lain. Begitu juga dengan sila kelima, yaitu tidak mabuk-mabukan. Menurut ilmu pengetahuan, mabuk-mabukan itu dapat merusak otak dan ginjal. Karena alkohol dalam kadar yang tinggi tidak dapat dicerna atau diterima oleh alat pencernaan, sehingga lambat laun dapat menyebabkan kematian. Ini adalah perenungan ilmu pengetahuan. Sedangkan perenungan Buddhisme, kalau saya minum minuman keras, berarti kesadaran saya akan hilang. Dengan kehilangan kesadaran, berarti konsentrasi pun ikut terganggu, sehingga bisa muncul tindakan-tindakan yang dapat melanggar sila-sila yang lain. Saya akan mudah marah, bahkan mungkin berkelahi. Kalau begitu, saya tidak mau minum minuman keras ini. Itu adalah perenungan Buddhisme. Dengan melaksanakan sila, akhirnya kita bisa menerima kenyataan bahwa apa yang kita siapkan dan rencanakan itu tidak selalu berhasil. Kadang-kadang kita bisa mengalami kegagalan. Di sini ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab yang demikian. Ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan ketenangan batin. Ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Ilmu pengetahuan hanya bisa memberikan kebahagiaan semu atau pembantu kebahagiaan saja. Seperti kasus kipas angin tersebut. Walaupun ada kipas angin, tetap tidak akan mengatasi kepanasan itu. Hanya memindahkan sementara saja. Kalau kipas anginnya dihentikan, kita akan kepanasan lagi. Lain halnya dengan Dharma, yang memberikan rasa tenang dari dalam batin kita. Secara Dharma, kita akan berpikir, kenapa harus mengeluh kepanasan? Kenapa kita harus menambah penderitaan dengan stres? Kalau kita sudah bisa merenungkan demikian, maka ketenangan yang muncul dari dalam batin akan mampu mengatasi rasa panas itu. Inilah latihan-latihan yang perlu kita jalankan setiap hari sebagai umat Buddha. Kita harus berusaha untuk melatih 5 sila setiap hari, dengan tujuan supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan di dalam diri kita. Karena ajaran Sang Buddha itu adalah untuk memberikan kebahagiaan di dalam batin. Sedangkan ilmu pengetahuan, kita hanya akan memperoleh kebahagiaan yang bersifat badania. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan agama yang dihayati, kita akan memperoleh jalan tengah. Contohnya seperti yang digigit nyamuk tersebut. Kita akan bisa melihat jalan tengah, tidak dibunuh, tetapi tidak juga dibiarkan, melainkan dengan cara diusir. Kalau melatih sila setiap saat, maka batin tentu akan semakin maju dan berkembang dalam ajaran Buddha. Oleh karena itu,
Marilah kita belajar mengenal batin kita dengan melaksanakan sila, Pancasila sebagai dasar, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Sekian ceramah dari saya. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.